Barang siapa yang melihat andong itu, dia akan mati. Dan jika mendengar suara kerincing dari andong, jangan pernah membuka pintu atau hanya mengintip. Karena kusir dari andong itu adalah pocong. Setelah sholat Isya, hampir di semua desa di sebuah kota yang berdekatan dengan Surabaya menutup rapat pintunya. Bagai desa mati, mereka digemparkan dengan berita mengenai andong pocong. Kasakusuk yang berawal dari sumber tak jelas itu semakin berasap dan semakin berkembang. Sebagian membuat masyarakat percaya, dan sebagian lagi membuat yang tidak percaya. Di sebuah desa dengan penghuni yang tidak begitu banyak karena mulai banyak yang hengkang. Bukan karena ketakutan akan andong pocong, tapi karena bau belerang yang semakin menyengat. Sebuah rumah dengan sinar yang redup mengunci rapat pintunya. Rumah itu agak menjorok ke dalam, dengan halaman yang luas tanpa pagar. Bu, Mas Raka belum pulang kuliah loh. Gimana ya, Bu? Wanita dengan banyak keriput di wajahnya itu terlihat cemas. Iya, Fit. Masmu kok nggak ngerti soal teror itu yang lagi marak di desa kita ya? Hah? Teror, Bu? Teror... Stop, Fit. Jangan kamu lanjutkan sebut nama itu, Nduk. Fitri langsung membekap mulut dengan kedua telapak tangannya. Bulu Nia langsung melirik ke arah jam dinding. Detaknya semakin terdengar kencang. Degup jantung mereka seakan mengikuti irama detak jam dinding di setiap detiknya. Hampir jam 9 malam, Bu. Gimana sih mas kamu itu, Nduk? Biasanya kalau Sabtu begini siang sudah sampai rumah. Fitri juga nggak tahu, Bu. Desa itu terlihat seperti desa mati. Begitu juga dengan desa di sekitarnya. Pos kamling yang biasanya ramai oleh beberapa warga berjaga, kini pun terlihat sunyi. Tidak ada seorang pun yang berani keluar atau sekedar mencari udara segar di teras rumah mereka. Tiba-tiba sebuah ketukan terdengar di depan pintu. Pandangan mata Fitri langsung menatap ibunya yang terlihat tegang. Gadis itu langsung memegang tangan ibunya dengan erat. Siapa itu, Bu? Hush, jangan berisik. Ujar wanita itu seraya meletakkan ujung jarinya di bibir. Ibu mau kemana? Sebentar, Fit. Siapa tahu itu kakakmu. Kasian kan kalau dia di luar. Tidak lama kemudian terdengar kembali suara ketukan itu. Ibu, Fitri takut. Bisik Fitri dengan menggelengkan kepala. Wanita itu terus beranjak dari tempat tidur. Dia melongok ke arah ruang tamu. Namun belum sampai dia mengintip dari balik korden jendela, wanita itu mendengar suara aneh. Dia langsung membekap mulutnya sendiri. Pandangan kedua matanya menjadi nanar seketika. Jantungnya saat itu mulai berdegup sangat kencang. Perlahan, wanita itu mulai beringsut mundur. Bulu Nia terduduk di ranjang dengan nafas yang tersengal-sengal. Bu. Kembali wanita itu menggelengkan kepala dan meminta Fitri untuk tetap diam. Setelah 15 menit mereka lalui dengan penuh ketegangan, suara ketukan itu tidak terdengar lagi. Fit, ibu tadi mendengar suara itu. Suara itu, Bu. Iya, Nduk. Ibu mendengar jelas. Kamu gak dengar ya? Suara seperti apa tuh, Bu? Seperti kemerincing lonceng kecil yang ada di... Bulu Nia menghentikan kalimatnya. Mereka berdua tak berani menyebutkan andong pocong yang sangat menghantui desa mereka. Fitri takut, Bu. Hush, udah diam aja. Belum sampai Bulu Nia bicara, mereka dikejutkan oleh suara ketukan di pintu. Mata mereka berdua pun terbelalak. Ibu Lusniah menengok ke arah anak gadisnya yang masih ketakutan. Bu, Fitri takut. Dia datang lagi, Fit. Ibu, Fitri, teriak seseorang di luar. Sepertinya itu Mas Raka, Bu. Ucap Fitri dengan melompat turun dari ranjang. Bergegas Fitri berlari keluar kamar menuju pintu depan rumah. Bulu Lusniah pun bergerak mengikutinya. Fitri mengintip dari balik korden. Iya, Bu, betul itu Mas Raka.
Fitri langsung membuka pintu rumahnya. Raka, anak pertama di rumah itu, tampak keheranan dengan raut wajah Fitri dan ibunya yang masih terlihat pucat. Ayo cepetan masuk. Teriak wanita itu dengan menarik lengan anaknya. Raka dengan teman ya, Bu. Wanita itu langsung mengintip keluar. Dia mencoba melihat sosok teman anaknya dari balik punggung Raka. Sesaat wajah lelaki muda itu menoleh ke arahnya. Bulusnya saat itu terperanjat kaku. Kali ini jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Raut wajah yang dia lihat begitu pucat pasi. Bibirnya terlihat kering dan memutih. Siapa dia, Raka? Tunjuk Bulusnya dengan suara bergetar. Ini Helmi, Bu, teman Raka satu kos. Sahutnya seraya mengajak masuk Helmi. Apa dia lagi sakit? Enggak kok, Bu. Helmi baik-baik saja tadi. Sahut Raka heran melihat perubahan wajah pada sang ibu. Ya sudah, masuk dulu, Nak. Kemudian buru-buru dia menutup rumah. Raka, kamu kalau pulang ke rumah jangan malam-malam. Kan ibu sudah bilang kalau beberapa desa saat ini sedang diteror. Teror apa tuh, Bu? Mas, kapan hari kan Fitri pernah bilang. Oh, si pocong itu. Mas Raka, jangan sebut namanya. Lelaki muda itu tertawa terbahak-bahak dengan sesekali memukul lengan temannya yang terus terdiam. Saat itu Helmi hanya terdiam mematung. Wajahnya semakin pias dengan menatap lurus ke depan. Pandangannya pun terlihat kosong dan hampa. Teman kamu kok diam terus dari tadi? Kenapa itu? Tanya Bulusniah penasaran. Mungkin ngantuk, Bu. Dia kesini cuma mau anterin Raka. Motorku tadi mogok. Nah, Helmi rumahnya di mana? Lelaki itu hanya menjawab dengan menunjuk ke arah depan. Bangil, Bu. Sahut Raka. Jauh juga. Ya sudah, kalian istirahat dulu. Kemudian hidung Fitri terlihat kembang kempis seolah ia mencium sesuatu. Mas Raka sama ibu nggak mencium bau sesuatu. Bau apa, Fit? Bau busuk, Mas. Seketika bulu kuduk Bulusnya berdiri. Seluruh bulu-bulu kecil di sekujur tubuh mereka pun merinding. Nah, Helmi mau minum hangat biar wajahnya seger dan gak dingin badannya. Tanya Bulusnya ramah. Namun pertanyaan itu hanya dijawab oleh gelengan kepala. Mereka bertiga tampak keheranan melihat sikap Helmi yang semakin aneh. Kenapa teman kamu semakin pucat, Raka? Gak tahu juga, Bu. Mungkin takut dia. Tadi sewaktu menuju rumah, di pertigaan jalan katanya dia melihat sebuah kereta. Setelah aku ikut noleh ke belakang, tapi gak ada apa-apa. Apa? Kereta? Andung maksudnya? Suara Bulusnya semakin bergetar. Dia tidak berani menatap wajah Helmi yang semakin pucat pasi. Mungkin, Bu. Raka gak lihat apa-apa soalnya. Sebaiknya suruh teman kamu pulang, Raka. Ini sudah malam. Ibu jadi takut nanti dia bertemu lagi dengan itu. Itu. Mas, please, jangan sok bodoh dong. Tegur Fitri gemas melihat tingkah Raka yang seolah tidak mempercayai rumor itu. Raka langsung menyenggol lengan Helmi yang masih mematung. Bro, kamu mau langsung pulang atau tidur di rumahku? Pulang. Jawab Helmi datar tanpa ekspresi. Dia masih memandang lurus ke depan dengan tatapan hampa. Saat itu seolah kornea matanya memutih pucat. Raka langsung memberikan kunci motor kepadanya. Ia berjalan dengan lemas, seolah apa yang dibicarakan oleh Raka tidak didengar olehnya. Bro, kamu baik-baik aja? Tanya Raka mulai cemas melihat kondisi temannya itu. Namun saat itu Helmi hanya memberi jawaban dengan anggukan. Lelaki itu pun pergi meninggalkan rumah Raka. Dengan cepat, Fitri menarik lengan kakaknya yang masih terdiam mematung, memandang Helmi yang terlihat sangat aneh malam ini. Fitri langsung menutup rapat pintu rumah dan menguncinya. Mas, teman kamu kok aneh sih? Fitri jadi takut. Fit, kok jadi paranoid gitu sih? Mas, kamu nggak tahu ya kalau orang yang melihat itu bisa mati? Alah, tahayul itu, Mas gak percaya. Mau kamu berkata tahayul, tapi kenyataannya seperti itu, Raka. Raka langsung berjalan masuk ke dalam kamar. Namun dia masih merasakan keanehan pada diri Helmi. Kenapa Helmi seperti itu ya? Apa karena melihat andong itu? Sesaat, Raka terduduk di atas kasur dan terdiam. Pikirannya mulai berlarian.
seolah ada sesuatu yang aneh pada diri Helmi. Apa soal andong pocong itu seriusan terjadi ya? Ibu kan bukan seorang yang penakut, tapi baru kali ini ibu ketakutan mendengar berita yang tidak jelas. Raka mencoba berjalan menuju ruang tamu. Kemudian ia mengintip keluar. Suasana di luar benar-benar sepi dan sunyi. Apa mereka semua benar-benar takut dengan andong itu ya? Apa ini bukan cuma permainan dari segelintir orang? Raka terdiam sesaat dan kembali masuk ke dalam kamar. Dia memutuskan untuk tidur dan berharap Helmi baik-baik saja. Sesaat Raka tercekat. Ada sebuah perasaan aneh bergelayut di hatinya tiba-tiba. Raka merasakan kepergian Helmi yang tidak biasa. Raka tidak bisa tidur malam ini. Beberapa kali dia membalikkan badannya. Bagai tersadar, Raka pun mulai membenarkan apa yang ibunya lihat. Wajah Helmi begitu pucat. Sepertinya jiwanya tidak lagi berada dalam jasadnya. Saat Raka tengah termenung, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamar. Mas, Mas! Sentak Fitri mengejutkannya. Apa? Jangan suka buat aku jantungan, Fit. Ih, habis dipanggil dari tadi nggak jawab. Kamu makan dulu. Nggak usah, Bu. Tadi Raka sama Helmi sudah makan. Mas Raka nggak bisa tidur ya? Iya, Fit. Seakan Raka teringat akan sesuatu, dia pun mendatangi ibunya yang berdiri di depan kamar. Bu, apa tadi ibu melihat Helmi berbeda? Terlihat Bu Lusniah terperanjat dengan pertanyaan Raka. Wanita itu enggan untuk menjawab. Wajah teman kamu itu... Bu Lusniah menghentikan kalimatnya. Dia terdiam dengan pandangan mata yang lekat menatap wajah Raka dan Fitri bergantian. Kenapa, Bu? Kenapa wajah Helmi? Tanya Raka makin heran dan penasaran. Namun Bu Lusniah hanya menggeleng. Dia tidak mau melanjutkan kalimatnya. Semoga teman kamu itu baik-baik saja, Raka. Kenapa ibu berkata seperti itu? Sudah Raka, kamu tidur sana. Pokoknya kamu ingat pesan ibu. Jangan pernah keluar atau mengintip keluar kalau ada suara kemerincing andong. Ingat itu ya. Dan jangan tanya kenapa. Tegas Bu Lusniah kepada anaknya yang tertua. Raka berjalan keluar kamar ibunya dan menuju ke kamarnya. Dia terduduk di atas kasur. 2 minggu yang lalu, desanya tidak sepi dan mati seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan andong pocong itu apa sebenarnya? Tanya pun merebak dan memenuhi isi kepala dan hatinya. Ia dipenuhi oleh rasa penasaran akut, hingga akhirnya tertidur. Belum sampai terlelap, Raka merasakan tubuhnya dicolek oleh seseorang. Dia pun membuka matanya dengan lebar. Pandangannya berpendar mengitari seluruh isi kamarnya yang tidak terlalu luas ini. Namun tidak terlihat seorang pun di sana. Raka pun mencoba kembali untuk tidur. Dia pun merebahkan tubuhnya dan menarik selimut yang berada di ujung kakinya. 30 menit kemudian, Raka mendengar suara pintu kamarnya diketuk lirih. Bahkan ketukannya pun hampir tidak terdengar. Dengan malas dia membuka mata, kemudian mencoba memasang telinga. Ibu atau Fitri ya? Tanyanya dalam hati. Raka memutuskan untuk turun dari ranjang. Dia pun berjalan gontai membuka pintu kamar. Kepalanya sedikit melongo ke arah luar. Namun hanya sunyi dan sepi. Tidak terlihat ibu ataupun Fitri. Buru-buru dia menutup pintu kamarnya. Namun, dia seperti melihat bayangan seseorang tengah duduk di kursi ruang tamu. Keraguan meliputi hatinya. Raka mencoba untuk kembali membuka pintunya dengan pelan. Dia mengintip dari celah pintu. Helmi. Dia mengerjapkan mata beberapa kali, seolah tidak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Enggak mungkin dia. Bukannya tadi sudah pulang. Pasti aku sedang mimpi ini. Raka, Dia memanggilku. Raka mencoba mengamati kembali sosok yang sedang duduk itu. Wajahnya mengarah pada dirinya saat ini. Tatapannya saat itu tampak kosong. Bukannya kamu tadi sudah pulang? Tanya Raka masih di balik pintu kamar. Raka enggan untuk keluar kamar. Hatinya menahan dan menolak untuk menemui Helmi. aku enggak bisa pulang. Raka, tolong aku. Nggak bisa pulang. Bagaimana aku menolong kamu? Antar aku pulang. Malam-malam begini. Helmi mengangguk pelan. Kemudian dia menangis.
Isak tangisnya membuat Raka merinding seketika. "Kamu kenapa nangis?" Aku mau pulang. "Ya, kamu bisa pulang lewat pintu itu." Aku ingin pulang. Teriak Helmi kencang dan suaranya terdengar mulai berbeda. Bagai tersentak, Raka pun tersadar jika lelaki yang sedang diajaknya bicara bukanlah Helmi. Tiba-tiba sosok itu berubah menjadi putih. Kedua matanya melotot dan bibirnya berkerut-kerut, seakan tenggorokannya tercekat dan kering. "Pocong!" Tubuh Raka bergetar hebat. Guncangan lembut bagai menyadarkannya. Mas Raka, Mas Raka, Mas Raka bangun. Teriak Fitri yang sudah berdiri di sebelahnya. Ada apa Raka? Tanya Bu Lusliah cemas. Keringat membasahi wajah dan tubuh Raka. "Raka sepertinya bermimpi, Bu. Tapi Raka sepertinya benar-benar melihatnya." Apa yang kamu lihat? "Helmi berubah menjadi pocong, Bu," ujarnya dengan menggenggam erat telapak tangan ibunya. Mas, jangan buat aku takut dong. "Serius, Fit, aku melihat Helmi duduk di kursi. Sama persis saat dia duduk tadi, Bu." Ucap Raka terhenti. Matanya sampai memerah. Raut wajahnya pun terlihat sangat tegang. Fit, ambilkan minum buat masmu. Nggak mau Bu, Fitri takut ke dapur. Akhirnya Bu Lusnia keluar kamar. Kini Fitri duduk di sebelah kakaknya yang masih tegang. Ini, kamu minum dulu Raka. Segelas air putih itu habis. Sepertinya Raka benar-benar ketakutan oleh mimpinya. "Bu, apa telah terjadi sesuatu dengan Helmi ya?" Semoga dia baik-baik saja Raka. "Tapi Bu, dia minta aku mengantarnya pulang sebelum pocong itu muncul." Kalau sudah pagi, kamu coba telepon rumahnya, biar kamu tenang ya. Raka pun mengangguk. Kali ini dia sepakat dengan pendapat ibunya yang sering dia bantah. Ini kan sudah mau subuh, mending nunggu sekalian. Fitri, kamu temani kakakmu dulu. Bu Lusnia terlihat pergi keluar rumah. Mentari pagi sudah menampakkan ronanya. Dia berjalan menuju sebuah warung sayur. Terlihat beberapa ibu-ibu sudah ramai di tempat itu. Ada apa nih? Masih pagi udah ramai banget. Bu Lusni, apa nggak dengar semalam ada yang tertabrak truk persis di depan pintu keluar gerbang desa kita? Ya Allah, beneran Bu? Serius Bu, beneran. Katanya anak muda laki-laki. Menurut yang melihat, dia keluar dari desa kita. Bu Lusniah jadi berpikir lelaki itu adalah Helmi. Jam berapa kejadiannya Bu? Sudah malam. Kok ya dia berani ya malam-malam keluyuran begitu? Apa nggak takut kalau bertemu dengan yang itu? Sepertinya bukan warga desa ini Bu. Tiba-tiba Bu Lusnia mengurungkan niatnya untuk berbelanja. Bu, nggak jadi belanja. Teriak ibu-ibu tersebut. Bu Lusnia namun tidak menjawab. Dia terus berjalan cepat pulang ke rumah. Raka bangun Raka. "Ada apa Bu?" teriak-teriak. Teman kamu si Helmi sudah ditelepon. Raka menggeleng. Sudah sana telepon cepat. Tanyakan dia sudah di rumah apa belum. "Kenapa sih Bu? Kok panik gitu?" Sudah cepat telepon sana. Dengan kesal wanita itu menarik lengan anaknya. "Iya ya Bu, ini Raka telepon." Raut wajah Raka terlihat sayu. Rasa mengantuk masih menggelayut di kedua matanya. "Halo, Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Terdengar suara ramai di rumah Helmi, seperti sedang ada sebuah acara. Helminya ada. Tiba-tiba Raka mendengar suara seseorang yang menangis. Dengan terisak suara wanita itu menjawab, Kamu siapa? "Saya temannya Helmi, Bu." Tangisannya semakin meledak. Raka jadi kebingungan apa yang sebenarnya telah terjadi. Helmi tadi malam kecelakaan. Dia meninggal. "Halo Bu, halo." Ada apa Raka? "Helmi Bu, dia kecelakaan semalam dan meninggal." Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Raka terduduk lemas. Dia tidak menyangka jika pertemuannya semalam adalah pertanda kematian Helmi. Fitri keluar dari kamar mandi dan berjalan mendekati mereka. Ada apa Bu? Mas, kenapa? Temannya yang semalam datang kecelakaan Fit dan meninggal. Fitri menatap tajam ibunya dan memandangnya dengan lekat.
Apa karena dia melihatnya tadi malam ya, Bu? Ibu juga nggak tahu, Fit, tapi orang-orang menghubungkannya dengan itu. Raka mau nelpon teman-teman yang lain, Bu. Pagi ini Raka mau ke Bangil, ke rumah Helmi. Mas, kalau kemalaman mending jangan pulang ke rumah. Pulang ke tempat kos atau rumah teman yang di Surabaya aja ya. Mas usahakan sore sudah sampai rumah, Fit. Bergegas dia menelpon beberapa teman. Dia buru-buru mandi dan mengganti pakaian. Fit, Mas pinjam motor kamu ya. Sekalian berangkat sekolah, kamu ku antar besok. Iya, Mas. Di rumah itu sudah banyak pelayat berdatangan. Terlihat Raka dengan 5 orang temannya duduk di dalam rumah. Mereka bersiap untuk melaksanakan sholat jenazah. Setelah selesai, Raka dan teman-temannya mulai mengiringi keranda mayat Helmi ke kuburan. Tetesan air mata Raka mengalir. Sesaat dia merasa tak mampu melanjutkan langkahnya. Namun, dia berusaha keras untuk tetap mengiringi kepergian sahabat baiknya itu. Raka, jangan ngelamun. Bisik Aditya. Semalam dia masih sama aku, sahut Raka. Sudah, ikhlaskan saja kepergiannya. Sahut Melisa. Iya, ikhlaskan dia Raka. Kasihan nanti kalau kamu tangisin. Bersusah payah Raka menahan tangisnya. Dia ingin menceritakan kejadian aneh itu kepada teman-temannya. Tapi Raka mengurungkan niatnya. Raka berpikir mereka pasti tidak akan percaya dengan kisahnya. Tadi kamu ingin cerita tentang apa, Raka? Tanya Melisa. Enggak deh, kapan-kapan aja. Teman-temannya sedikit heran dan penasaran melihat perubahan pada diri Raka yang terlihat tidak tenang, seolah ada sesuatu yang sedang dia pendam. Apa mereka akan mempercayai cerita tentang Endong Pocong itu? Tanya dalam hati Raka menyeruak. Saat ini dia butuh seseorang yang bisa memberi penjelasan atas hal yang tidak masuk akal ini. Setelah semua proses pemakaman selesai, Raka pun akhirnya pulang. Raka dalam perjalanan pulang dari rumah almarhum Helmi, dia pun membonceng Melisa. Sedangkan Aditya membonceng Angga. Raka sengaja berbelok ke arah pom bensin. Raditya menunggu mereka di depan toilet. Kita main dulu aja ke rumah Raka, gimana? Tanya Angga kepada Raditya. Kita tunggu mereka dulu aja. Tapi Melisa gimana? Iya juga. Raka yang melihat kedua temannya itu langsung mendekat. Ada apa, bro? Tanya Raka heran. Ini kan masih sore, kita main ke rumah kamu dulu gimana, Kak? Tampak Raka terdiam. Dia tak tahu harus memberi penjelasan seperti apa kepada mereka. Tapi kasihan Melisa. Sahut Raka mencari alasan. Aku nggak apa-apa, nanti pulang bisa naik taksi, atau nggak kamu anterin. Rumah aku kan nggak terlalu jauh. Cetus Melisa. Lama Raka tak memberi jawaban pada mereka. Akhirnya dia pun memutuskan. Sudah boleh, tapi dengan satu syarat ya. Kalian boleh main di rumah, asalkan menginap. Mereka bertiga hanya melihat ke arah Raka dengan penuh tanya. Aku mau menceritakan sesuatu hal yang terasa aneh, tidak masuk akal, dan pasti kalian tidak akan percaya dengan ceritaku. Segitu yakinnya kamu kalau kita nggak akan percaya, Raka? Sangat yakin, karena aku paham pola pikir kalian. Jawab Raka. Sudah cepat putusin, keburu malam ini. Oke, aku terima tantangan kamu. Akhirnya mereka berempat memutuskan ke rumah Raka. Sebelum terdengar azan maghrib, mereka sudah sampai di rumah. Bulus Niah menyambut senang kedatangan Raka dan teman-temannya. Ayo, pada masuk. Ajak Bulus Niah. Saya di luar aja dulu, Bu, mau ngerokok sebentar. Sahut Angga. Jangan di luar, nggak boleh. Cetus Bulus Niah dan akhirnya mengajak mereka semua masuk ke dalam rumah. Angga pun langsung melirik ke arah Raditya. Sorry, di desaku mulai 2 minggu ini setelah maghrib jarang yang berani keluar rumah. Jadi ibuku pun begitu. Emang kenapa, Kak? Kamu nggak pernah denger, Mel? Rumah kamu juga daerah sini juga kan? Rumahku perbatasan dengan Surabaya. Nggak dekat juga sih, tapi ya nggak terlalu jauh juga. Wajar aku kurang update berita yang terjadi di desa kamu. Memangnya cerita tentang apa, Kak? Tanya Angga yang penasaran. Dari dapur, Bulus Niah menyiapkan minuman hangat dan makanan untuk mereka. Ayo, sudah maghrib, sebaiknya kalian sholat dulu. Ujar Bulus Niah menghentikan cerita Raka. Fitri, ini ajak Kak Melisanya ke kamar mandi.
Gadis itu langsung mengajak Fitri ke kamar mandi dan ke tempat sholat. Mas Raka jadi imam ya? Sholat sendiri-sendiri aja. Mas, lupa ya pesan ayah. Kalau ayah sudah meninggal, yang gantikan imam kan harus Mas Raka. Raka pun akhirnya tidak bisa mengelak. Mereka menunaikan sholat berjamaah bersama. Tapi belum sampai salam berakhir, terdengar bunyi yang cukup keras. Seperti pintu yang terbuka lebar dengan paksa. Belum sampai mereka berdoa, ibu buru-buru melihat ke ruang depan. Angin yang berhembus sangat kencang membuat pintu ruang tamu terbuka lebar. Sebaiknya motor kalian dimasukkan saja. Sepertinya mau hujan. Bergegas mereka memasukkan motor ke dalam rumah. Enaknya, anginnya seger banget, Bu. Celetuk Raditya. Maaf Mas Radit, pintunya mau Fitri kunci. Sebelum si itu muncul, nanti bisa bawa korban lagi seperti teman Mas Raka. Celetuk Fitri yang membuat mereka bertiga terkejut. Si itu, maksudnya apa ya? Maaf Mbak, sama Ibu nggak boleh mengucapkan namanya. Mereka bertiga memandang ke arah Raka seolah meminta penjelasan. Teman yang dimaksud adikmu itu Helmi kah? Tanya Melisa kepada Raka. Raka pun hanya bisa mengangguk. Maksudnya gimana sih? Cerita dong. Sebaiknya makan dulu yuk, sudah Ibu siapkan. Akhirnya mereka berempat menuju meja makan. Terlihat Fitri asik menonton televisi di ruang tengah. Dia sangat senang dengan kedatangan kakaknya dan teman-temannya. Mas Raka sudah libur kuliah ya? Sudah, tinggal ambil SKS aja di kampus. Kenapa? Kamu senang kalau aku di rumah ya? Ada temen kan? Iya Mas, Fitri kalau malam hampir nggak bisa tidur, takut. Emang kamu takut kenapa, Fit? Ada itu Mas. Kalian dari tadi selalu bilang si itu. Sebenarnya siapa sih dia? Seketika Fitri terdiam. Dia tak berani menjawab dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah televisi. Sedangkan Bu Lusnia melanjutkan kembali zikirnya. Suara petir menggelegar mengejutkan mereka. Tidak lama kemudian, hujan yang sangat deras pun turun. Aku sepertinya harus pulang, Raka. Ujar Melisa kepada Raka. Bukannya aku tadi sudah bilang, kalian boleh main ke rumah asalkan menginap, Melisa. Lagian siapa yang akan antar kamu? Masalahnya perasaanku jadi nggak tenang gini. Enggak tenang gimana, Mel? Tanya Angga kepada Melisa. Entahlah, tiba-tiba bulu kuduku berdiri dan merinding sekarang. Raditya menyenggol bahu Raka. Ada cerita apa di balik kematian Helmi? Tanya Raditya. Sebenarnya, aku pun kemarin belum tahu mengenai rumor ini. Aku sendiri belum tahu dari mana sumbernya berasal. Tapi warga desa sini dan sekitar sangat ketakutan bila malam hari. Mereka takut jika... Raka menghentikan kalimatnya dan menoleh ke arah Fitri yang sedang menatapnya. Sesekali gadis ini menggeleng, seolah dia tak ingin jika sang kakak menyebut nama itu. Aku harus mengatakannya, Fit, biar mereka paham. Kemudian Raka melanjutkan kembali ceritanya. Saat malam hari, desa ini seperti desa mati. Setelah selesai Isya, tidak ada warga yang berani keluar rumah. Mereka takut dengan andong pocong. Sesaat Raditya tersedak. Dia langsung menyambar segelas air putih yang terletak di depannya. Andong pocong, aku baru dengar kah? Ucap Angga kepada Raditya. Sebentar, aku sepertinya pernah dengar. Tapi dari siapa ya? Dahi Melisa terlihat berkerut, seolah dia sedang berpikir keras. Barang siapa yang melihat andong itu, dia akan mati. Dan jika mendengar suara kerincing dari andong, jangan pernah membuka pintu atau hanya mengintip. Karena kusir dari andong itu adalah pocong. Ucap Melisa menjelaskan. Dan kamu percaya? Enggak, bagiku itu cuma rumor yang hanya menakut-nakuti warga aja. Jelas Melisa. Tapi sebelum Helmi datang ke rumah, dia melihat sebuah kereta. Apalagi kalau bukan andong itu. Sejak itu, Helmi terlihat sangat aneh. Wajahnya menjadi sangat pucat, seolah-olah jiwanya sudah tidak berada di dalam raganya. Awalnya aku pun tidak percaya, tapi kematian Helmi seakan membuatku harus percaya. Terus gimana dengan kalian? Tanya Melisa kepada Radit dan Angga yang terbengung mendengar cerita Raka. Radit hanya mengangkat bahunya.
sedangkan Angga hanya terdiam. Dia bingung harus menjawab apa. Kalian harus percaya. Cetus Bu Lusnia. Mereka semua langsung mendongak ke arahnya. Setiap daerah pasti memiliki suatu larangan. Jadi mau tidak mau, karena kalian sudah mendengar ceritanya, kalian harus percaya. Ucap Bu Lusnia. Tenggorokan Melisa langsung tercekat. Dia merasa omongan Bu Lusnia hanya sebuah ketakutan semata dan tanpa bukti nyata. Kamu masih ingin pulang, Melisa? Tanya Bu Lusnia kepada Melisa. Gadis itu mengangguk. Silahkan. Tapi jika terjadi sesuatu seperti almarhum Helmi, jangan salahkan kami. Iya Bu, doakan saja saya baik-baik dan tidak terjadi apa-apa. Sahut Melisa kepada Bu Lusnia. Serius kamu mau pulang, Mel? Tanya Raka dan teman-temannya yang lain. Iya, tolong pesankan taksi ya Kak. Mereka tidak bisa menahan kemauan kuat gadis itu. Maaf Raka, tapi aku tidak percaya hal seperti itu. Kalau aku di rumahmu terus, perasaanku semakin tidak nyaman. Kemudian Raka berjalan menuju telepon rumah. Dia memesan taksi. Terdengar suara azan Isya pun berkumandang. Sudah sholat Isya, Mel. Mending pulang besok. Sahut Raditya kepada Melisa. Namun keinginan Melisa tidak bisa lagi dicegah. Mereka duduk di ruang tamu sambil menunggu kedatangan taksi. Suasana mulai terasa tegang. Jantung mereka berdegup dengan kencang. Kamu seriusan pulang, Mel? Iya, di sini suasananya nggak enak banget. Kakak berani sekali. Apa serius kakak nggak percaya cerita ini? Tanya Fitri dengan raut wajah tegang. Kalian jangan mudah percaya sama rumor yang tidak jelas seperti ini. Bisa saja kematian Helmi tidak ada sangkut pautnya dengan Andong Pocong itu. Ih kakak, sebut lagi nama si itu. Nah itu taksinya udah datang. Bergegas Melisa berpamitan dengan Bu Lusnia, Fitri dan teman-temannya. Gadis itu terlihat santai. Dia keluar rumah tanpa takut. Raka ikut mengantar hingga halaman rumah bersama dengan Angga dan Raditya. Hati-hati Mel, sampai rumah kabarin kita ya. Cetus Raka khawatir. Oke Kak, makasih ya. Taksi pun mulai melaju pelan dan berputar arah. Terlihat Melisa sedang memberitahu alamatnya kepada supir itu. Desa ini kok sepi sekali ya Mbak, seperti tak berpenghuni. Saya tadi sempat kebingungan, hampir aja kesasar. Iya Pak, maklum warganya termakan rumor tidak jelas. Rumor Mbak? Emang ada rumor apa di desa ini? Iya, Bapak pernah dengar tentang Andong Pocong nggak? Tanya Melisa tanpa rasa takut saat menyebut nama itu. Belum pernah, jarang-jarang kesini soalnya. Emang ada apa ya Mbak? Katanya sih Pak, kalau melihat Andong itu kita bisa mati. Wah, kok serem ya Mbak? Bapak takut juga? Iya toh Mbak, apalagi kalau ada hantunya kayak gitu. Saya takut. Ya, Bapak penakut juga ternyata. Sekarang itu ya Mbak, banyak hal-hal aneh, entah sengaja ataupun tidak. Kadang memang ada seseorang yang sengaja berbuat seperti itu. Maksud Bapak menyebarkan rumor yang gak jelas gitu? Ya mungkin. Terus Mbak, hubungannya sama pocong apa? Yah, Bapak tanya lagi. Penasaran kan akhirnya? Ya iyalah Mbak, apalagi yang berbau serem begitu. Hehehe. Ini katanya loh ya Pak, si kusir dari Andong itu ya si pocong. Tiba-tiba sopir taksi itu terbatuk-batuk. Buru-buru tangannya meraih sebuah botol air. Dengan cepat dia meneguk air itu hingga hampir habis. Namun belum sampai dia mengembalikan botol di tempatnya, Pak, berhenti! teriak Melisa sangat kencang. Sontak membuat sopir taksi itu menghentikan mobilnya secara mendadak, membuat botol air itu terjatuh dan semburat di bajunya. Kini mobil itu berhenti di tengah areal persawahan yang cukup gelap. Hanya ada beberapa rumah yang terlihat tak jauh dari tempat mereka berhenti. Ada apa Mbak? Sampai tumpah minuman saya? Tanya sopir taksi dengan berang. Maaf Pak, jangan marah. Saya tadi seperti melihat sesuatu bergerak di depan mobil. Saya takut Bapak menabraknya. Saya nggak lihat apa-apa Mbak. Mbak terlalu terobsesi kali. Bukan terobsesi Pak. Masa terobsesi sama pocong? Mending sama Tom Cruise. Kemudian supir mulai menjalankan kembali mobilnya. Supir itu mencoba untuk menstarter berkali-kali,
Tetapi gagal. Raut wajah mereka berdua mulai gelisah. Ternyata supir taksi itu mulai termakan cerita Melisa yang menyeramkan. Ada apa, Pak? Tanya Melisa mulai panik. Nggak tahu juga mbak, setahu saya mobil ini nggak pernah ada masalah. Mana berhenti di tempat gelap seperti ini lagi. Bapak mau kemana? Saya mau turun mbak, mau lihat mesin mobil. Seketika jawabannya membuat Melisa mulai tidak tenang. Perasaannya mulai aneh. Seketika jantungnya mulai berdetak kencang. Semilir angin berhembus menerpa wajah dan rambutnya dari kaca jendela depan yang diturunkan oleh lelaki itu. Kenapa aku jadi merinding gini ya? Berkali-kali Melisa meraba tengkuknya. Gadis itu merasakan bulu kuduknya mulai berdiri lembut. Jadi mules perutku. Kedua matanya lekat memandang bapak sopir yang berada di depan. Tangannya mendekap erat perutnya. Supir itu mengarahkan senter pada bagian mesin. Cahaya redup terlihat samar dari balik kap mobil. Kemudian lelaki itu berjalan kembali ke arahnya. Dia mengetuk kaca jendela dengan pelan. Mbak, bisa bantu saya pegang senter? Apa, Pak? Senter? Saya harus keluar pegang senter gitu? Tanya Melisa menegaskan. Iya, bantu saya mbak, biar cepat selesai. Dengan kesal dan membuang segala perasaan takut, Melisa pun akhirnya turun. Gadis itu berjalan mendekat ke arah mesin mobil. Ke arah mana senternya, Pak? Tanya Melisa dengan nada kesal. Di sini mbak. Lelaki itu tampak mengecek semua mesin, mulai dari selang oli hingga karburator. Namun semuanya tidak ada masalah. Saat itu Melisa seperti mendengar sebuah suara. Suara dari kejauhan yang samar, tapi begitu mencekam di hatinya. Gadis itu memasang telinganya lebar-lebar, dan pandangan mata berpendar ke segala arah. Sepertinya gadis itu mulai ketakutan. Bapak dengar suara itu enggak? Tanya Melisa mulai ketakutan. Suara apa mbak? Suara kerincing, Pak. Sontak kalimat Melisa membuat sopir itu memandangnya dengan lekat dan tajam. Jangan nakutin saya mbak, antar didatengin beneran lo sama pocong itu. Sahutnya dengan geram. Saya serius, Pak. Ucap Melisa tegas dengan berani menatap tajam lelaki itu. Mereka berdua masih di luar mobil. Angin yang berhembus menerpa tubuh mereka semakin kencang. Ayo, Pak, cepat tutup kapnya dan balik ke mobil. Ajak Melisa dengan menarik lengan lelaki itu. Jantungnya semakin berpacu cepat. Adrenalinnya pun semakin meningkat tajam. Ayo, Pak, cepat. Coba di starter mobilnya. Teriak Melisa semakin panik. Lelaki itu mencoba kembali untuk menstarter. Tangannya sampai bergetar hebat. Mbak, jangan teriak-teriak, saya jadi nggak bisa konsen ini. Oh, maaf, Pak. Saya mulai takut nih. Kali ini lampu sorot depan mobil tiba-tiba padam, hingga suasana menjadi gelap gulita. Waduh, kok malah mati semua ini? Tolong diam sebentar. Coba Bapak dengar suara ini. Melisa langsung terdiam. Begitu juga dengan sopir itu. Lama terdengar suara kemerincing dari kejauhan. Bapak dengar suara itu, Pak? Suara apa mbak? Suara kerincing andung, Pak. Tapi lelaki itu menggeleng dan kembali mencoba menstarter mobil. Kali ini berhasil. Raut wajah sopir itu berubah. Ketegangan di wajah tuanya pun mengendur. Alhamdulillah. Teriak Melisa spontan. Tiba-tiba, sesuatu seperti menabrak kaca jendela mobil. Suaranya terdengar seperti dibentur oleh sesuatu. Namun, sopir taksi itu seolah tidak peduli dan terus melaju perlahan. Suasana saat itu sangat mencekam. Di antara mereka tidak ada yang berani bersuara. Melisa memberanikan diri untuk melihat ke arah jendela di sebelah kiri. Samar, dia melihat sebuah bayangan yang mengikuti gerak laju mobil itu. Bahkan bayangan putih itu seakan terus menempel pada kaca jendela. Dengan mata terpejam, ujung jari Melisa mencolek bahu bapak sopir. Ada apa lagi mbak? Coba Bapak lihat kaca jendela di sebelah kiri saya, Pak. Saya seperti melihat sebuah bayangan putih. Sekilas, lelaki itu pun menoleh. Kemudian dia menoleh untuk yang kedua kalinya. Nggak ada apa-apa mbak. Seriusan, Pak? Tanya Melisa heran. Lihat aja sendiri mbak kalau nggak percaya. Sontak Melisa menoleh ke arah kaca jendela. Raut wajah Melisa seolah menciut dan warna kulitnya memutih pucat pasi. Bibirnya bergerak-gerak lambat, seolah tidak mampu berkata-kata. Kedua bola matanya seakan tercekat hingga beberapa detik.
Dirinya bagai terhipnotis saat melihat wajah hitam dengan bola mata putih memandang ke arahnya. Bola mata itu tampak kosong, hingga detak jantung Melisa seolah berhenti berdetak. Saat masuk dalam hitungan detik kesekian, gadis itu pun berteriak,